Kebijakan pengenaan tarif resiprokal yang tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke negara-negara mitra dagang utamanya telah memberikan efek terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya banjirnya barang impor dari Cina. Fenomena melejitnya impor dari Cina merupakan imbas tidak langsung dari kebijakan tarif Presiden Donald Trump terhadap produk-produk asal Cina. Lantas bagaimana seharusnya pemerintah kita menyikapinya? Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan peneliti ekonomi Core Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Halo, selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mbak Maria. Ya, Pak Yusuf, ini bagaimana Anda menilai Republik kita yang dibanjiri oleh produk-produk Cina, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara tentang membanjirnya produk Cina ini bukanlah hal yang pertama kali, karena kalau kita tarik sedikit ke belakang kondisi 5 atau 10 tahun yang lalu, permasalahan impor produk barang dari Cina memang sudah kita bisa temukan. Dan hal ini pertama kali muncul sejak Indonesia membuka perjanjian perdagangan ya bersama negara-negara ASEAN lain untuk kemudian melakukan trade agreement dengan China. Dan kesepakatan antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lain untuk kemudian membuka pintu perdagangan dengan Cina itu akhirnya mempunyai konsekuensi yang menurut kami tidak sedikit, karena konsekuensi yang kemudian bisa terlihat adalah mulai masuknya barang-barang impor dari Cina. Dan sayangnya dengan masuknya barang-barang impor dari Cina, ini kemudian akhirnya ikut menekan daya saing dari produk-produk yang kita hasilkan, produk-produk industri, produk-produk bahkan UMKM yang dihasilkan di dalam negeri. Jadi akhirnya produk-produk kita kalah saing dan secara agregat ini bisa terlihat sebenarnya dari defisit perdagangan antara Indonesia dan China yang terjadi di periode 2014 hingga 2020, dan juga sempat mengalami surplus di ketika pandemi Covid. Namun situasi terakhir menunjukkan memang kita kembali mengalami defisit perdagangan dengan China. Dan defisit perdagangan dengan China ini salah satunya itu adalah disebabkan karena membanjirnya produk-produk impor ya dari China itu sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih luas, kenapa kemudian China bisa kemudian masuk ya ke Indonesia? Karena tadi ada trade agreement, dan yang tidak kalah penting sebenarnya masalah daya saing dari produk China itu sendiri. Em, Kita harus akui bahwa competitiveness dari sebuah produk yang dihasilkan di China itu relatif lebih baik. Karena competitiveness-nya lebih baik, ini akhirnya mempengaruhi harga. Harga akhirnya bisa menjadi lebih kompetitif, dan akhirnya yang kemudian diuntungkan dalam hal ini konsumen gitu ya, karena harganya menjadi lebih murah. Namun di sisi produsen ini yang kemudian menjadi permasalahan, karena eh, harganya kemudian terlalu murah, dan produsen kita di dalam negeri untuk beberapa subsektor lapangan usaha itu tidak bisa bersaing, dan akhirnya harus menerima kenyataan daya saingnya terkikis, dan akhirnya kondisinya seperti yang kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerjanya kemudian menurun, kemudian karena kemudian kinerjanya menurun itu memberikan efek terhadap keputusan di level perusahaan seperti melakukan PHK dan sebagainya. Jadi saya melihatnya memang masalah barang impor China ini bukanlah masalah baru, namun sayangnya dalam 5-10 tahun terakhir ke belakang dan hingga saat ini kita masih menghadapi masalah yang sama, tidak bisa bersaing ya, karena masih rendahnya competitiveness kita yang memang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk di dalamnya tadi masalah regulasi, terus masalah pengawasan, terus masalah seperti masalah research and development yang mempengaruhi harga untuk produk-produk Cina akhirnya bisa menjadi lebih murah. Jadi saya kira dalam konteks tersebut kita perlu atau pemerintah perlu lebih cermat, terutama dalam menyusun ya kebijakan yang berkaitan dengan arus lalu lintas barang impor, termasuk di dalamnya arus lalu lintas barang impor
yang berasal dari China seperti itu. Ya, Pak Yusuf, ini kan sebagai negara dengan jumlah penduduk yang lebih dari 280 juta jiwa dan status negara yang terus berkembang, Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi Cina. Nah, apakah ini bisa membawa dampak positif bagi perekonomian kita, Pak? Iya, tadi kalau saya sempat singgung karena masuknya barang China yang sifatnya lebih kompetitif, akhirnya itu berikan dampak terhadap harga yang lebih murah. Dari sisi konsumen tentu ini menguntungkan gitu ya karena mereka bisa menikmati harga yang lebih murah terutama ketika misalnya daya beli mereka sedang turun. Ini kan akhirnya menguntungkan. Tetapi kalau kita lihat dari sisi produsen ini yang menjadi pekerjaan rumah karena seharusnya dalam konsep yang ideal produsen dari dalam negeri maupun produsen dari luar itu bisa bersaing secara sehat gitu ya dalam kondisi yang memang ideal di masing-masing kedua produsen tersebut. Nah, dalam konteks tersebut akhirnya produsen kita relatif harus mengakui gitu ya karena eh, mereka kemudian tidak bisa berada atau sampai pada posisi menciptakan produk yang sifatnya lebih kompetitif, lebih murah gitu ya, karena ada skala ekonomi dan sebagainya. Nah, eh, dan ketika ini terjadi, kita melihat lebih banyaknya masuknya barang-barang impor ya ke dalam negeri. Dan ketika barang-barang impornya ini lebih eh, banyak yang masuk, sementara dari sisi ekspor kita kemudian tidak bisa mengkompensasi kenaikan dari nilai barang-barang impor yang masuk, ini akhirnya berakibat pada relatif meningkatnya defisit trade gitu ya, defisit neraca dagang Indonesia dan China. Dan peningkatan defisit ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Yang pertama kalau kita perhatikan juga, misalnya China ini merupakan salah satu partner dagang utama kita. Jadi ketika misalnya eh, kita punya defisit yang besar dengan China, maka secara tidak langsung itu juga akan ikut mempengaruhi neraca dagang secara umum karena proporsi dagang kita dengan Indonesia dan China itu cukup besar. Dan ketika defisit neraca dagang kita kemudian terjadi atau setidaknya terimplikasi dari banyaknya barang-barang impor China ini akhirnya harus merembet pada hal-hal lain, misalnya kebutuhan US dollar yang harus lebih banyak gitu ya, karena kita membutuhkan impor lebih lebih besar sehingga untuk membiayainya kita harus menggunakan US dollar. Dan penggunaan US dollar ini bisa memberikan implikasi juga terhadap misalnya kebutuhan penggunaan cadangan devisa. Jadi itu beberapa apa hal yang kemudian bisa kita lihat dampaknya ke perekonomian. Nah, selain itu sebenarnya masuknya barang-barang impor dari China, selain tadi kita lihat dari sisi konsumen dan produsen, kita juga harus lihat dari sisi bagaimana sebuah regulasi itu bisa bisa berguna bagi semua stakeholder gitu ya. Kenapa saya singgung masalah regulasi? Karena beberapa waktu yang lalu ada regulasi atau peraturan Kementerian Perdagangan yang eh, disinyalir sebagai salah satu sumber kenapa barang-barang impor kemudian banyak masuk dengan sangat cepat gitu ya, termasuk di dalamnya dari China gitu. Dan kemudian kalau kita perhatikan dinamikanya setelah itu, regulasi tersebut berupaya untuk diubah. Poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika sebuah regulasi itu kemudian tidak disusun dengan matang, ini kan tentu akan berubah-ubah dan dalam konteks tadi impor dari China yang kemudian membesar dan akhirnya harus mendorong perubahan regulasi ini kan secara presiden juga tidak terlalu baik gitu ya, terutama dalam konteks meningkatkan ketertarikan investor karena perubahan regulasi yang cepat itu juga bisa memberikan semacam penilaian yang tidak baik sekali bagi investor. Jadi tadi balik ke pertanyaannya bagaimana dampak dari impor ini ke masyarakat secara luas, memang as, secara konsumen dia memang diuntungkan karena ada barang-barang yang sifatnya harganya lebih murah. Tapi kita harus melihat dari kacamata yang juga tidak
sempit, artinya kita harus melihat dari kacamata yang lebih luas bahwa ada yang dirugikan di sini. Padahal kalau kita bisa menyusun regulasi yang baik dan tepat, sebenarnya kita bisa mendorong ya trade yang lebih fair trade antara kedua negara sehingga eh, trade atau trade agreement yang kemudian diciptakan atau dimasukkan Indonesia itu bisa berguna tidak hanya buat China tetapi juga buat Indonesia. Jadi menurut saya sebenarnya lesson learn-nya adalah ke depannya kita perlu lebih hati-hati kemudian dalam menyusun trade regulation atau agreement sehingga nantinya ketika sebuah eh, perjanjian perdagangan itu dijalankan itu menguntungkan kedua negara dalam konteks ini misalnya dari Indonesia maupun dari China seperti itu. Ya baik Pak Yusuf, sebenarnya bagaimana Anda melihat kalau produk-produk dalam negeri kita ini apakah sudah bisa bersaing dengan produk-produk dari Cina atau bagaimana Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau kita bisa ambil satu contoh kasus salah satu industri misalnya industri tekstil ya, industri tekstil itu merupakan salah satu industri yang sangat terdampak dengan eh, adanya impor dari China ya, baik yang sifatnya legal maupun yang sifatnya ilegal gitu. Kalau kita perhatikan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir ini memang kondisi dari industri tekstil ini tidak begitu baik, terutama kalau kita bicara konteks daya saing dengan China itu sendiri. Nah, kenapa kemudian kita tidak bisa dalam konteks ini industri tekstil tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari China ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama tentu tadi yang kita sudah bahas tingginya penetrasi barang impor ke pasar domestik. Jadi kalau kita perhatikan salah satu impor yang kemudian masuk ke Indonesia dan punya nilai atau jumlah yang besar itu adalah dari pasar produk tekstil dan pakaian jadi gitu ya. Jadi Cina itu banyak mengirimkan produk-produk tersebut sehingga tadi kita juga sudah singgung atau diskusikan di awal ini memberikan implikasi terhadap besarnya defisit neraca dagang terutama antara Indonesia dan China. Itu yang pertama. Lalu hal kedua adalah kenapa China itu bisa kemudian lebih unggul ya secara komparatif itu juga didukung oleh beberapa aspek yang sifatnya fundamental dan mendasar. Seperti misalnya biaya bahan baku yang relatif lebih murah, kemudian ada biaya tenaga kerja, serta kemajuan teknologi di negara tersebut. Kita sudah sebelumnya juga sudah sempat diskusikan gitu ya bagaimana China uh, membutuhkan proses yang lama sehingga saat ini menjadi salah satu negara dengan kemampuan ataupun kapasitas teknologi yang relatif tinggi gitu ya. Dan kenapa kemudian China ini punya kapasitas teknologi yang tinggi? Karena kita melihat besarnya ya biaya atau dana R&D yang mereka alokasikan untuk eh, pengembangan sebuah produk gitu. Dan ini termasuk di dalamnya bagaimana melihat ataupun membaca market dari sebuah negara gitu. Jadi mereka tahu bahwa Indonesia ini punya pangsa pasar yang besar dan mereka juga paham apa produk yang kemudian sangat bisa cepat gitu ya diserap oleh konsumer di dalam negeri sehingga mereka meramunya dengan strategi sehingga akhirnya punya daya saing yang relatif lebih baik dibandingkan produk-produk Indonesia. Dan yang terakhir juga masalah tadi kita sudah singgung di awal masalah perjanjian perdagangan gitu ya. Jadi idealnya free trade area itu bisa menguntungkan tidak hanya satu negara tetapi juga negara-negara lain. Free trade area, kemudian free trade zone itu juga sebenarnya secara konsep menguntungkan semua pihak gitu. Tetapi dalam konteks tersebut kita melihat sayangnya Indonesia belum sampai ke sana. Dalam arti Indonesia masih berada pada posisi relatif dirugikan sekali lagi jika dilihat dari konteks neraca dagang yang mengalami defisit selama beberapa tahun terakhir gitu. Karena ketika dia defisit, ini kan
ada implikasinya gitu ya. Dia tidak berada di ruang hampa, artinya dia akhirnya merembet ke masalah kebutuhan US dollar yang semakin besar, kemudian juga kalahnya dari saing, kemudian juga masalah-masalah lain yang akhirnya memberikan implikasi ke perekonomian. Jadi saya kira hal-hal tersebut yang akhirnya menunjukkan gitu ya, eh, belum mampunya eh, kita atau dalam hal ini sektor industri tekstil yang produk turunannya bisa bersaing dengan produk-produk dari China itu sendiri. Ya, Pak Yusuf, ini kan tenggat waktu negosiasi tarif juga semakin dekat sekitar awal Juli nanti. Nah, strategi apa yang seharusnya pemerintah lakukan untuk segera menyegel kesepakatan? Nah, apakah Indonesia masih punya bergain yang kuat untuk bisa didengar oleh Amerika Serikat, Pak? Saya kira Indonesia masih punya bergain. Saya kira di diskusi sebelumnya di Kabar Bursa juga saya kira orang saya sampaikan Indonesia punya beberapa bergain positioning yang kuat, terutama dilihat dari tidak hanya dari trade kalau menurut saya, tetapi juga dari perdagangan bukan tidak hanya perdagangan barang, tetapi juga perdagangan jasa. Karena Indonesia ini dia mengalami defisit untuk perdagangan jasa dengan Amerika Serikat. Jadi apa sebenarnya yang bisa dibaca dari kondisi tersebut? Artinya Amerika Serikat mengambil keuntungan dari perdagangan jasa dengan eh, Indonesia gitu. Ketika kondisi itu terjadi, seharusnya itu kan bisa memenuhi prasyarat perdagangan ataupun hubungan bilateral yang adil satu sama lain gitu ya. Karena Indonesia mengalami surplus di perdagangan barang dan Amerika Serikat mengalami surplus untuk perdagangan jasa gitu. Jadi seharusnya itu yang kemudian dijadikan sebagai apa bargain position eh, pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat seperti itu. Di saat yang bersamaan, menurut kami, kalau kita lihat Indonesia ini kan punya hubungan yang relatif baik gitu ya eh, ke semua negara, termasuk dengan Amerika Serikat. Kita eh, kita merupakan salah satu negara dengan masuknya investasi yang cukup besar gitu ya dari Amerika Serikat, meskipun memang bukanlah yang terbesar, tetapi saya kira hubungan apa relasi FDI dari Amerika Serikat itu cukup baik sehingga sebenarnya itu juga yang kemudian bisa apa didorong gitu ya oleh pemerintah dalam bernegosiasi. Jadi itu menurut kami juga bisa menjadi salah satu faktor eh, untuk meningkatkan ya posisi tawar dari Indonesia itu sendiri. Hal-hal lain yang juga tidak boleh dilupakan, misalnya Indonesia bisa menawarkan market yang besar kepada Amerika Serikat untuk sekali lagi beberapa produk. Nah, tetapi khusus untuk hal menawarkan market yang besar ini juga harus hati-hati gitu karena harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya bagaimana kemudian Amerika Serikat bisa menjual produk-produk mereka ke dalam negeri, tetapi juga bagaimana kita bisa mempertahankan atau bisa menjaga daya saing dari produk-produk kita ketika misalnya produk Amerika Serikat telah masuk gitu ya. Jadi memang ada beberapa produk yang sifatnya itu kita tidak bisa produksi. Misalnya kayak gandum ya. Gandum itu kita sering impor karena memang kita tidak bisa produksi di dalam negeri dan kebutuhan konsumsinya itu begitu besar. Baik itu misalnya untuk penggunaan tepung terigu atau misalnya untuk pembuatan apa bahan baku mie instan misalnya ya. Itu memang kita tidak bisa produksi. Tetapi hal-hal kayak misalnya produk seperti kedelai ya. Jadi kedelai itu memang secara daya saing kita relatif kecil, tetapi masih ada banyak petani-petani kedelai yang beroperasi gitu ya di Indonesia. Jadi ketika misalnya menawarkan tadi ya sebagai posisi tawar market kita ke Amerika Serikat, hal-hal kecil seperti inilah yang kemudian perlu dipertegas gitu ya. Jadi posisi tawar ini eh, kita harus adil atau kita harus setara dengan Amerika Serikat. Yang terakhir mungkin masalah Indonesia juga masuk ke dalam berbagai perjanjian perdagangan internasional baik yang sifatnya multilateral maupun yang sifatnya bilateral gitu.
Hal ini kemudian menunjukkan bahwa Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional perdagangan sehingga juga punya kredensial untuk kemudian bisa mendapatkan kepercayaan gitu ya dari banyak negara ataupun dari banyak organisasi. Sehingga ketika misalnya nanti Amerika Serikat mau menegosiasikan tarifnya, Indonesia bisa mengatakan bahwa kami terlibat dalam berbagai komunitas internasional, organisasi internasional yang memberikan kredensial bahwa Indonesia itu punya kemampuan. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya dan saya kira dari banyak analis bisa dilihat juga menjadi sebuah bargaining position buat Indonesia dalam posisi tawar. Jadi kita harap ini yang sudah dilakukan karena tenggat waktunya sebentar lagi dan harapannya kita bisa mendapatkan deal yang terbaik antar kedua negara. Ini kan katakanlah kita berandai-andai jika nantinya Indonesia merasa tidak adil dengan kesepakatan tarif Trump, apakah ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat? Iya, saya kira memang ini akan uh, tergantung dari exit strateginya pemerintah nantinya ya. Apakah kita akan tetap eh, apa ya menjaga hubungan ya, hubungan baik yang selama ini sudah dijalin antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, atau justru kita ya menarik diri dan kemudian fokus pada apa ya semacam fraksi perdagangan tertentu misalnya dengan bridge misalnya atau dengan negara tertentu atau dengan China misalnya. Jadi saya kira itu beberapa skenario-nya. Tetapi hemat saya dalam posisi saling membutuhkan, sebenarnya Indonesia memang masih membutuhkan Amerika Serikat dan di saat yang bersamaan Amerika Serikat menurut saya juga masih membutuhkan Indonesia gitu. Tadi dalam contoh kasus tadi pasar perdagangan jasa Indonesia Amerika Serikat maksud saya mempunyai surplus yang cukup besar untuk perdagangan jasa. Jadi Indonesia merupakan pasar yang baik kalau kita lihat dari konteks tersebut. Jadi menurut saya Indonesia masih akan melakukan negosiasi ya. Dugaan saya akan ada negosiasi lanjutan karena jangan dilupakan juga kalau kita perhatikan dari dokumen yang dirilis oleh eh, pemerintahan Trump ketika merilis negara-negara yang terkena tarif itu salah satu yang diharapkan oleh Presiden Trump atau jajarannya itu adalah adanya negosiasi gitu ya. Jadi negosiasi ini yang diharapkan bisa terjadi dan kita sudah berada pada tahapan tersebut gitu. Kita sudah melakukan negosiasi. Jadi ketika negosiasi dilakukan, seharusnya itu sudah menunjukkan etikat baik bahwa Indonesia mengikuti ya rule yang diekspektasikan oleh Presiden Trump. Jadi harapannya itu bisa menjadi sebuah pintu masuk. Lalu ketika misalnya nanti belum ketemu nih jalan tengahnya, ya saya kira eh, akan ada negosiasi lanjutan gitu ya antara kedua negara. Mungkin kita akan terkena tarif yang tinggi untuk beberapa produk gitu, tapi di saat yang bersamaan kita akan mengajukan tarif yang lebih rendah untuk produk lain dan membuka akses yang lebih besar. Misalnya tarifnya dibuat rendah, kemudian hambatan non tarifnya itu dikecilkan atau dihindari gitu ya, diberikan semacam eksepsional gitu. Jadi hal itu yang kemudian dugaan saya akan dilakukan pemerintah kalau misalnya di negosiasi tahap awal ini yang akan diumumkan bulan depan itu tidak menemukan titik temu. Jadi ada potensi negosiasi lanjutan baik itu yang menyasar pada produk-produk yang sama gitu ya ataupun pada produk-produk yang berbeda yang punya potensial untuk kemudian nanti bisa dinegosiasikan kembali seperti itu. Kabar bursa yang sudah terhubung melalui live YouTube sejak tadi. Ini dari Eni. Pak Yusuf, apa yang seharusnya dilakukan Indonesia agar produk-produk kita bisa juga berdaya saing ekspor, memanfaatkan jeda tarif Trump ini, Pak? Silahkan, Pak. Ya, saya kira memang kita kalau bicara meningkatkan daya saing
solusinya tuh jangka menengah hingga panjang gitu ya. Eh, Kalau yang kita bicara jangka pendek itu lebih kepada dialog. Maksudnya dialog adalah kita misalnya menurunkan ketentuan non tarif ataupun tarif pada produk-produk negara apa partner, dan di saat yang bersamaan negara partner juga menurunkan tarif dan juga menurunkan komposisi non tarifnya. Jadi kalau kita bicara apa yang harus dilakukan dalam jangka pendek, ya memanfaatkan koneksi dari perjanjian internasional atau perdagangan yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya. Saya kira dengan adanya perjanjian-perjanjian internasional itu kita bisa mengambil tidak hanya keuntungan dari sisi perdagangan yang bisa dilakukan, tetapi juga misalnya dari sisi serapan teknologi yang kita dapatkan dari perjanjian perdagangan tersebut. Selain itu, kita juga bisa mengambil keuntungan dari sisi misalnya FDI yang masuk dari perjanjian-perjanjian tersebut gitu ya. Jadi ada serapan teknologi yang akhirnya bisa membantu kita untuk kemudian meningkatkan daya saing. Lebih jauh kalau kita bicara strategi jangka menengah hingga panjang, kita perlu melihat lagi bagaimana perjanjian internasional yang sudah kita lakukan. Apakah kemudian terutama dari sisi detailnya gitu ya, perjanjian dengan negara tertentu itu hanya menguntungkan satu pihak atau sebenarnya tidak menguntungkan sama sekali gitu. Jadi kita perlu melakukan review kembali terhadap beberapa perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara yang Indonesia punya partner dagang dengan mereka. Lalu kita juga bicara masalah eh, masalah R&D ya gitu ya, riset dan development, penelitian dan pengembangan. Karena kalau kita lihat lagi contoh kasusnya China, mereka punya alokasi dana R&D yang cukup besar, dan saya kira itu yang menjadi salah satu kunci kenapa produk-produk China bisa sangat maju gitu ya perkembangannya dalam satu dekade terakhir, karena alokasi R&D mereka itu cukup besar. Terakhir mungkin yang juga bisa kita lakukan adalah konsistensi regulasi gitu ya. Jadi ketika mengeluarkan sebuah kebijakan, itu perlu dipastikan kebijakan tersebut sudah dikonsultasikan oleh stakeholder terkait dan memang dibutuhkan, sehingga nantinya ketika kebijakan itu keluar tidak ada yang kaget dan kemudian tidak merugikan pihak-pihak tertentu gitu. Jadi memang kebijakan tersebut harus menguntungkan pihak-pihak terkait dan nantinya tidak berubah gitu ya. Jadi kebijakan itu konsisten sampai kemudian ada perubahan berikutnya. Jadi hal-hal seperti itu Mbak Maria yang kemudian kita bisa lakukan dalam upaya meningkatkan daya saing produk kita. Baik Pak Yusuf, ini terakhir pertanyaan dari Lintang TS. Pak Yusuf, apa punya info berapa deal yang akhirnya dikasih Amerika Serikat untuk barang-barang ekspor RI? Dan bagaimana jika tarifnya tetap tinggi sampai 40%? Bagaimana nasib ekspor kita? Silahkan Pak. Iya, sayangnya saya belum mendapat bisikan ini dari Washington terkait produk-produk yang apa ya istilahnya akan mendapatkan deal gitu ya untuk tarif. Tapi saya punya keyakinan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya ya untuk kemudian menurunkan tarif yang sudah diberikan ke kita atau resiprokal tarif yang diberikan ke Indonesia. Kenapa saya ya katakan demikian? Karena kita punya itikat baik ya, terutama dilihat dari upaya kita untuk membuka dialog, membuka negosiasi. Karena sekali lagi sebenarnya Trump itu selain tarifnya yang diincar atau ditargetkan, dia juga mengincar adanya negosiasi ulang gitu. Makanya itu yang sebenarnya kita sudah penuhi ya dari konteks kita sudah membuka ruang dialog seperti itu. Lalu kemudian kalau seandainya misalnya tarif kita tinggi gitu ya untuk negara Amerika Serikat, dugaan saya tentu ini akan menurun gitu ya ekspor-ekspor yang kena tarif ini ke Amerika Serikat, karena nantinya ketika tarif itu tinggi kan produknya yang dijual di domestiknya Amerika Serikat jadi lebih mahal.
Kalau lebih mahal dalam kondisi tadi sudah disebutkan inflasinya sedang tinggi, konsumennya juga sedang melemah, plus ditambah kondisi global seperti sekarang gitu, itu kan tidak menguntungkan konsumen di domestiknya gitu ya. Jadi saya kira harganya kalau lebih mahal sehingga nanti bisa bisa jadi produk-produk yang tadinya menjadikan Amerika Serikat sebagai pangsa pasar utama itu akan mencari ya pangsa pasar alternatif seperti itu. Tetapi sekali lagi kalau kita bicara tadi masalah konteks nanti harganya akan lebih tinggi, saya kira pemerintah AS terutama akan berpikir dua kali sekali lagi karena ketika harga domestik itu akan tinggi karena tadi tarifnya tinggi, yang dirugikan sebenarnya masyarakat Amerika Serikat itu sendiri dan secara politik itu sebenarnya tidak terlalu baik gitu ya untuk kemudian disampaikan ataupun diambil keputusan itu oleh Presiden Trump saat ini. Jadi saya kira kemungkinannya masih akan ada potensi untuk deal tarif negosiasi yang baru di luar tarif yang sudah diberikan ke kita saat ini. Baik, Pak Yusuf, terima kasih untuk waktu serta analisis Anda di Kabar Bursa hari ini. Sehat selalu, Pak. Terima kasih kembali Mbak Maria.